wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya. Saya mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Padang dengan nomor induk mahasiswa 860420906. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ekosistem darat, di mana di sini kita sudah berada di ekosistem darat alami. Ya, itu ada bukit di sekitar lingkungan rumah. Dan alat dan bahan yang kita gunakan di sini ada alat tulis dan ada aplikasi barometer. Suhu udaranya di sini ada 29 derajat Celcius. Terlihat cahaya matahari terasa cukup terik dan angin di area bukit juga terasa lebih tenang. Kondisi tanah di area bukit tampak kering dan berwarna coklat. Di ekosistem bukit ini ditemukan berbagai jenis tumbuhan dan didominasi oleh tanaman sedunduk. Selain itu juga ada pohon rambutan, nanas merah, tanaman paku, dan rumput Israel. Meskipun namanya rumput Israel, tapi rumput Israel ini memiliki bunga yang sangat disukai oleh kupu-kupu. Selain kupu-kupu, kita juga menemukan ada nyamuk, semut terangrang, semut hitam, dan ada pula serangga kecil yang hidup sela-sela pohon dan yang berterbangan secara berkelompok. Pada ekosistem ini juga terdapat pengurai berupa jamur dan bakteri yang membantu proses penguraian sisa makhluk hidup. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari ekosistem darat alami. Pengamatan selanjutnya dilakukan pada ekosistem darat buatan, yaitu kebun yang berada tepat di lereng bukit. Dengan suhu udara yang sama, yaitu 29 derajat Celcius, untuk anginnya terlihat lebih sepoi-sepoi dibandingkan di area bukit karena lahannya lebih terbuka dan jarak antar tanaman juga tidak terlalu rapat. Dan untuk tanah juga terlihat lebih lembab dan sebagian basah karena adanya aliran air pada selokan irigasi. Pada area kebun ditemukan berbagai tumbuhan budidaya yang ditanam oleh manusia seperti cabai, asam kasturi, singkong, pepaya, dan juga pohon pisang. Tidak hanya tumbuhan, di area kebun kita juga dapat menemukan hewan yaitu burung, keong, lebah, kupu-kupu, dan belalang. Selain jamur dan bakteri sebagai pengurai, di area kebun juga ditemukan cacing yang membantu menjaga kesuburan tanah melalui proses penguraian. Berikut ini adalah data hasil pengamatan di ekosistem darat buatan. Di sini kita akan mengamati bagaimana pengaruh deterjen terhadap kecambahan dari biji kacang hijau. Alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini adalah top glass dan gelas plastik yang akan digunakan sebagai wadah percobaan. Lalu ada tisu sebagai media tumbuh, air ledeng, deterjen bubuk, mister, serta biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Langkah pertama yaitu membuat larutan deterjen dengan beberapa konsentrasi, yaitu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,10%. Larutan ini dibuat dengan menggunakan metode pengenceran. Kita akan memasukkan tisu sebagai media tumbuh kepada masing-masing gelas plastik yang sudah kita beri label dengan konsentrasi larutan deterjen. Selain itu, kita juga perlu menyediakan gelas plastik untuk kita beri label kontrol, di mana di sini akan kita berikan air ledeng tanpa adanya campuran deterjen sebagai pembanding. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam masing-masing gelas plastik.
Setelah itu, larutan deterjen dimasukkan ke masing-masing wadah sesuai konsentrasinya. Wadah percobaan kemudian dimasukkan ke dalam laci dan ditutup menggunakan potongan kardus agar cahaya tidak masuk selama proses perkecambahan. Pengamatan dilakukan setelah 24 jam dan 48 jam dengan mengukur panjang akar kecambah menggunakan mistar. Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan kecambah pada larutan kontrol menunjukkan hasil paling baik, sedangkan pada konsentrasi deterjen tinggi, pertumbuhan akar cenderung lebih pendek. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen dapat menghambat proses perkecambahan kacang hijau.